Halo, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Dengan hamba Allah di Bekasi. Baik, kita bersalat Iya. terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa alihi wasahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Begini Bu ya, saya sudah nikah selama 2 tahun dan dikaruniai 1 putri. Tapi dari awal pernikahan saya sudah sering tektok terus sama istri, sampai akhirnya pas saya pernikahan 3 bulan itu istri saya sampai pulang ke kampung, dan padahal saya sedang mengandung pas 1 bulan pertama itu, sampai melahirkan diajak komunikasi nggak pernah yang namanya mau, katanya sudah nggak mau itu bareng sama saya, padahal setelah dia pergi dari rumah tetap saya kasih nafkah buat dia. Terus setelah dia lahiran saya datangin ke rumahnya, katanya tetap tidak mau karena itu pikiran istri saya udah nggak mau terus sama saya. Akhirnya saya juga main ke sana lagi untuk niat saya untuk menjenguk anak saya. Akhirnya pas saya jenguk katanya ada penengah dari keluarga saya suruh balikan lagi, dan katanya dia juga masih mau dengan saya. Akhirnya saya pulang lagi ke Bekasi selama 5 bulan. Akhirnya sekarang juga ada masalah lagi karena ya itu, pertama masalahnya kalau saya bilangin nggak pernah menurut, kalau maksudnya pasar malam gitu tanpa saya pun dia tetap nggak mau ngomong gitu, nggak mau izin. Maksudnya apa? Dia pergi ke pasar malam? Iya, pasar malam sama anak, maksudnya mungkin menurut dia mau nyenengin anak, tapi pernah saya tegur, maksudnya kalau mau pergi-pergi gitu bilang sama saya gitu. Kata dia, kenapa sih, orang saya juga cuma mau ke pasar malam doang gitu. Baik. Terus pokoknya setiap saya bilangin dia pasti punya jawaban yang nggak mau. Ada contoh yang lain selain pasar malam biar saya memahami sedikit? Ada Bu ya. Contohnya apa? Kayak dia sering belanja online gitu ya. Pernah saya bilangin juga, maksudnya ya bilanglah kalau mau belanja gitu. Dia juga ngomongnya uang kalau udah sama istri itu nggak usah kepo-kepo lagi. Nah dari situ udah saya diamin lagi. Terus kemarin saya juga maksudnya kasih uang ke orang tua dia, saya juga kasih uang ke orang tua saya tanpa pengetahuan istri gitu. Dari situ istri juga langsung nggak terima lagi gitu, katanya saya saya bohong, saya maksudnya licik gitu loh. Dia ngomongnya giliran saya aja kemana-mana suruh bilang, tapi sekalinya kamu mau apa-apa nggak bilang-bilang gitu. Padahal saya cuma ngasih ke orang tua itu cuma sekedar beli lauk lah. Dan akhirnya kemarin itu saya tektok karena kakak saya mau nikahan, terus saya ajakin pulang, maksudnya kan emang saya libur dan saya kerjanya juga sama kakak saya. Tapi dia menolak, katanya dia repot ada anak, padahal saya di rumah juga bisa bantu gitu. Biasanya juga saya bisa mencuci, masak, itu juga saya bantuin. Baik, bisa dipahami pertanyaannya. Baik, cukup? Ya, pertanyaan saya, apakah udah termasuk nusus dan bisa saya selesaikan, atau emang saya harus lebih sabar lagi menghadapi istri baik, saya? insyaallah. Masya Allah. Baik, baik, bisa dipahami. Iya, satu lagi Bu ya. Baik, karena sekarang udah 1 bulan saya bisa gitu. Baik. Karena dia pernah mengancam, saya pernah mengancam dia mau memukul, tapi saya nggak jadi mukul, tapi dia malah mengancam pakai pisau dan sampai mengejar saya Bu ya. Akhirnya saya pergi dari rumah, dan saya maksudnya saya nggak apa-apa bisa, tapi saya nggak dilarang untuk ketemu anak gitu loh.
Baik. Baik, terima kasih. gimana gitu ya. Baik. Baik, Masya Allah, terima kasih. Bisa dipahami Bapak? Baik, cukup ya. Ini Baik. akan langsung dijawab oleh Buya. Aisyah, yang pertama adalah Baik, silakan Buya. siapapun, ini rumus dalam berumah tangga ya. Kalau ada permasalahan, itu di samping kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahan, harus dikembalikan kepada sebabnya apa sih. Cekcok itu tidak serta-merta. Apa sebab cekcok? Tadi kalau kami baca dari pertanyaan itu, tujuan itu kadang baik, tapi kadang dipandang oleh orang lain adalah tidak baik. Seperti Anda sendiri waktu menangkap, mungkin tujuan istri Anda membawa anak Anda ke pasar malam. Menurut istri Anda adalah baik, tapi ternyata menurut Anda adalah tidak baik. Begitu sebetulnya sebaliknya, di saat Anda melarang istri Anda ke pasar malam, menurut Anda itu adalah hal yang baik, tapi menurut istri Anda adalah hal yang tidak baik. Kapan bisa ketemu orang yang semacam ini? Nah, maaf ya, bukan melarang, tapi baik. karena tidak izin, Bu ya. Baik, permasalahannya adalah biarpun tidak izin, tapi kalau dipahami sebagai larangan. Sekarang begini, kalau seandainya dia izin, bakal Anda izini atau tidak? Itu kan pertanyaan juga, karena menganggap itu hal yang tidak baik kan, mungkin menurut Anda. Ya, Bu. Nah, jadi begini, dari yang satunya lagi tadi mau Online belajar. online dan sebagainya, itu kan memenuhi keinginannya dia. Jadi begini loh ya, kalau Anda misalnya melarang istri dan anak ke pasar malam, tapi Anda harus beri penggantinya dong. Karena anak itu melihat keramaian begitu menginginkan, sehingga di saat anak rewel itu yang dicakar kadang ibundanya bukan ayahnya. Maka Anda sebagai seorang suami ya, artinya memberikan alternatif dong, hiburan, bahkan katakan nanti ada yang lebih bagus daripada itu, ke tempat yang terhormat misalnya, kan begitu. Jadi kadang itu seorang suami itu hanya melarang saja, tapi tidak memberikan solusi. Alternatifnya apa sih? Istri menginginkan sesuatu, kenapa harus pakai online? Mungkin pernah bicara dengan suami untuk menginginkan sesuatu yang bisa belanja di mana, tapi mungkin suami tidak kunjung. Jadi maksud kami di sini, Anda dulu yang perlu koreksi sebelum saya ngoreksi istri. Anda dulu yang koreksi. Jangan-jangan memang itu permasalahannya adalah dari Anda itu terlalu banyak larangan tapi tidak memberikan solusi, atau banyak aturan tapi tidak dibantu untuk bagaimana dia mematuhi peraturan. Akhirnya menjebak orang namanya, sehingga menjadi dia kesel dengan Anda ya, nggak terima dengan Anda, bantah, sehingga kesan tidak menurut. Karena apa? Barangkali selalu yang kita perintahkan kepada dia adalah sesuatu yang dia sendiri tidak mampu, atau yang kita larang adalah hal yang berat bagi dia. Anda melarang dia adalah tidak gampang, karena dia ada anaknya yang sudah mulai merengek, jadi nggak gampang. Jadi harus bantu dong. Nah, seperti itu. Di sisi lain, sebagai seorang istri, naudzubillah, jangan sampailah menjadi seorang istri yang hidupnya membuat kesel suami, semaunya sendiri. Nah, bagaimana seandainya kalau suami menginginkan, jadi begini, kalau suami menginginkan Anda minta izin, maka tinggal dipenuhi dengan minta izin. Kalau kami baca ini, Anda itu sama satu-satu dengan istri. Anda mengatakan bahwasanya istri Anda harus mengatakan izin aja deh ke pasar malam. Kalau izin memang beres. Satu ketika istri Anda marah waktu Anda memberikan kepada ibunda Anda, alasan istri Anda tidak izin. Kan sama satu-satu ini. Tinggal Anda saja ngomong kepada istri Anda, "Ma, saya mau ngasih hadiah kepada Umi," apa reaksinya? Kan begitu. Tapi tidak langsung Anda ditanggapi oleh istri sebagai sebuah kesalahan. Kan sama satu-satu. Anda memberikan bantuan kepada ibunda Anda sendiri, tidak izin kepada istri kan marah, alasannya tidak izin. Itu kan sama waktu istri pergi ke pasar malam lalu tidak izin, Anda juga marah. Berarti yang belum terbangun komunikasi. Kalau punya tangkap komunikasi. Nah, kalau memang seperti itu tuntutannya, sederhana. Anda tinggal mengatakan kepada istriku, aku mau beri kepada ibunda, bahkan kalau perlu dari tanganmu saja yang mungkin ada dua kebahagiaan. Dia merasa bisa membeli kepada mertuanya, ya kan? Dia beri mertuanya, dan dia bisa mendukung Anda untuk bakti kepada mertuanya. Jadi bisa semacam itu.
Kemudian sang istri pun kalau dengar suara ini, ngomong saja, "Bang, adik minta bawa ke pasar malam, kira-kira gimana?" Kan gitu. Anda seorang suami tidak usah, "Jangan, nggak usah, nggak bagus." Lah ini kan, Anda ini seperti apa? Ini hanya merengek ini. Akhirnya mungkin Anda pikul bersama ini. Bagaimana menyenangkan anak? Yuk kita pergi ke tempat yang lebih bagus daripada itu dan lebih enak. Atau diajak main begini sampai terlena. Atau seperti apa. Jadi mohonlah, ini kayaknya yang belum terbangun adalah komunikasi yang baik ya. Kemudian setelah ini, apa masalah nusus tidak nusus? Kalau memang kezaliman di Anda, dia tidak anggap sebagai nusus. Kalau memang ternyata memang istri Anda yang nggak benar, ya nusus. Kami tidak bisa memastikan karena dari cerita Anda itu memang ada sesaat ada di istri, saat ada di Anda. Ya, gampang tersinggung deh, karena ada izin marah, karena ini marah. Kenapa harus pakai marah? Kan gitu. Memang Anda alasannya benar, pasar malam tidak, mungkin kurang ini dan sebagainya. Ya mungkin kalau harus pergi, diwasiati untuk tidak main yang haram, yang ini kan bagainya. Bahkan mungkin karena kesenangan Anda, mungkin Anda perlu temani yang sekiranya juga tetap terhormat seperti itu. Ya ini, baik. Bu ya. Dan tadi katanya masalah ya istri sempat hampir dipukul tapi malah ngejar pakai pisau, itu gimana Bu ya? Ya karena dia memulai, Anda mau memukul, mungkin dia reaksi, emosi yang terpancing. Nah. Ya, ya. Kalau itu di foto, di film asik banget, lucu banget begitu tuh ya. Artinya tidak bolehlah kejadian rumah tangga semacam itu ya, nggak boleh seperti itu. Nah. Baik ya, jadi artinya ya dia tetap introspeksi. Kalau introspeksi dan istri juga nanti introspeksi. Kalau seandainya sama mendengar suara ini, kayaknya bisa didengar sama-sama. Dan hidup tidak semacam itu. Hidup saling memaafkan, hidup saling menghargai, hidup saling mendukung, hidup saling membantu, hidup saling mencintai. Selesai. Bukan tapi egois. Mohon maaf Bu ya, tapi sebenarnya kan ketika seorang suami ingin memberikan sesuatu kepada orang tuanya kan aslinya tidak perlu izin kepada istri ya Bu ya, secara hukum. Memang tidak harus izin. Bahkan juga mungkin ada sebagian seorang suami tidak memberikan izin kepada istri, itu ada sebab. Istrinya suka rewel, marah saja, tidak meminta izin ya. Sehingga menjadi tidak minta izin. Si istri suka rewel ada. Tapi tidak selamanya semacam itu. Dan kalau ternyata istri, maksudnya coba kalau lapang hati, istri tinggalnya, kenapa kau tidak ngasih tahu, mungkin abang saya menjaga saya, gitu aja dong. Takut saya marah, padahal saya juga tidak marah, nggak apa-apa. Duit-duitnya dia kok, ya kan? Mau dibagi siapa saja. Lah masalahnya rumah tangga kalau sudah kayak orang luka itu lihat, orang kena sabun itu kan biasa saja kalau orang mandi ya. Tapi gara-gara luka ini menjadi pedih. Jadi semua perilaku pasangan bikin pedih. Nah, ini rumah tangga tidak sehat semacam itu. Dibenahi dulu dong, diskusi, ngobrol yang bagus, saling mengerti, saling maafkan, pasanganku seperti apa sih, kan gitu. Nah, ini jadi semuanya punya ilmu kebal, punya ilmu memaafkan, kemudian juga saling menjaga. Itu akan ketemu keindahan nanti pada akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.